kita harus sadar bahwa keberuntungan atau keunggulan yang kita miliki ini semuanya tidak lepas dari pitulungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, apa kabarnya? Tentu teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman sekalian, ketemu lagi, berbahagia sekali saya bisa membersamai teman-teman semuanya dalam sharing-sharing kita di channel yang kita cintai ini, channel yang kita kembangkan, Mas Oji Channel, MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita ingin ngobrol dan sharing tentang sebuah ungkapan tentang siapakah orang-orang yang beruntung itu. Nah, ketika ada pertanyaan, siapa sih orang-orang yang beruntung itu? Pasti kita berpikir bahwa orang yang beruntung adalah berbeda-beda jawabannya. Ada yang mengatakan orang yang beruntung adalah orang-orang yang punya harta yang banyak, mobil yang mewah, kemudian hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang beruntung. Atau mungkin orang beruntung adalah orang-orang yang dapat lotre, dapat undian, tahu-tahu dapat hadiah gitu ya. Ya, itu orang yang beruntung ya. Tapi teman-teman semuanya, setiap orang pasti memiliki definisi yang berbeda-beda tentang siapa sih orang yang beruntung itu. Kita juga sadar bahwa orang yang beruntung adalah mereka-mereka yang diberi kelebihan. Ya, bisa hartanya lebih, kemudian memiliki kemampuan intelektual atau lebih cerdas mungkin. Kemudian wajahnya cantik, wajahnya tampan gitu ya. Itu pasti memiliki sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Dan pasti kita harus sadar bahwa keberuntungan atau keunggulan yang kita miliki ini semuanya tidak lepas dari pitulungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk orang-orang yang beruntung, berbahagialah, tetapi jangan pernah menafikan bahwa keberuntungan, kebahagiaan kita itu adalah karena adanya pitulungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, kita juga harus menyadari bahwa keberuntungan itu definisinya semestinya harus disamakan dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah menjelaskan tentang lebih detail siapa sih orang-orang yang beruntung itu. Kalau kemudian kita ditanya dengan jawaban yang beragam tentang definisi orang-orang yang beruntung, mari kita rujuk kepada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 5. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun. Nah itu tadi teman-teman apa yang Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 5. Qad aflahal mu'minun, kata Allah di ayat yang pertama tadi, yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman yang dikatakan beruntung itu, yang pertama yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah sholat dengan kekhusyuan yang tinggi, konsentrasi penuh, menghadirkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memikirkan yang lain. Ini menjadi sebuah evaluasi atau muhasabah bagi kita, sudah sejauh mana ibadah sholat kita. Yuk teman-teman, kita jadikan spirit tentang orang-orang yang beruntung ini. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Belajar lagi untuk lebih khusyuk di dalam sholat kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan
agar kita bisa lebih khusyuk lagi di dalam sholat kita. Nah, teman-teman sekalian, Allah menambahkan lagi orang-orang yang beruntung berikutnya selain orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini yang dikategorikan bagi orang-orang yang beruntung. Maksudnya apa? Teman-teman, dalam satu hari 24 jam kita evaluasi diri kita. Banyak mana waktu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau waktu kita malah kita buang, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mulai dari ngerumpi, ngobrol, duduk, nongkrong, ya, mainan gadget mungkin. Ini kalau hal-hal yang tidak bermanfaat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka yuk kita jauhkan diri kita dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman sekalian, Allah kemudian menambahkan lagi, menjelaskan kembali selain dari dua kategori tadi, siapakah lagi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung? Maka jawaban Allah di dalam ayat berikutnya yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka-mereka yang menunaikan zakat, ya, yaitu mereka yang menunaikan zakatnya. Kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai orang berislam tentu adalah berbagi. Kita harus memiliki spirit untuk bisa berbagi, untuk bisa meringankan beban orang lain. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak dan sebagainya. Inilah kategori orang-orang yang beruntung. Beruntunglah bagi kita yang bisa setiap tahun minimalnya menunaikan zakat ataupun bersedekah, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah menambahkan kembali kategori orang-orang yang beruntung, ya, di dalam ayat yang kelima di dalam surat Al-Mu'minun ini, yaitu walladzina hum li furujihum hafizun. Maksudnya adalah dan mereka-mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya adalah bahwa Allah mengharapkan kepada kita semuanya untuk menjaga kehormatan kemaluan kita. Artinya kita jauhi zina. Ini karena kemaluan, ya, berarti tentu harus kita lindungi, kita jaga dari hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Inilah kategori orang-orang yang beruntung yang bisa kita jadikan spirit bagi kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Maka kesimpulannya teman-teman, ternyata Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya dengan kebaikan demi kebaikan untuk selanjutnya. Meningkatkan rasa khusyuk kita, kemudian membuang hal-hal yang tidak bermanfaat, menunaikan zakat, dan menjaga kemaluan kita. Ini kategori orang-orang yang beruntung yang semestinya kita bisa tingkatkan step by step, kita tingkatkan terus agar kita menjadi lebih baik lagi. Jadi, dari banyak hal yang sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun itu tadi, mari kita jadikan spirit bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan menjadi kebaikan-kebaikan berikutnya, istiqomah. Maka kesimpulannya teman-teman bahwa orang-orang yang dikategorikan beruntung ini adalah mereka-mereka yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan kebaikan, melakukan perubahan-perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dari yang belum rajin beribadah menjadi lebih rajin beribadah. Sama halnya dengan kemarin kita bicara tentang revolusi akhlak, dari akhlaknya buruk menjadi lebih baik lagi. Dan intinya adalah orang-orang yang beruntung itu mereka yang senantiasa ingin berbuat kebaikan hanya karena mengharap ridhonya Allah, meningkatkan potensi ibadah kita, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita jadikan spirit hari ini menjadi lebih baik lagi, dan harapannya kita ingin dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, bukan hanya sekedar beruntung di dunia tapi juga beruntung di akhirat. Nah, itu aja teman-teman spirit yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk senantiasa support dan dukung channel yang kita kembangkan ini. Buat teman-teman yang sudah hadir, saya mengucapkan terima kasih, dan bagi yang baru pertama hadir, selamat datang. Terima kasih udah hadir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.